Wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien adalah kondisi patologis membengkak atau meradangnya hemoroid. Struktur vaskular dalam saluran anus yang membantu kontrol buang air besar. Dalam kondisi fisiologisnya, bagian ini bertindak sebagai bantalan yang tersusun atas saluran arteriovena dan jaringan ikat. Gejala patologis wasir bergantung pada jenisnya. Wasir internal biasanya timbul bersama pendarahan rektum tanpa rasa nyeri, sedangkan wasir eksternal dapat menunjukkan beberapa gejala, atau jika terkena trombosis akan ada nyeri signifikan dan pembengkakan di area anus. Banyak orang secara keliru menganggap semua gejala yang muncul di sekitar area anus atau rektum sebagai wasir, dan bahwa penyebabnya sering gejala tersebut harus disingkirkan. Sementara penyebab wasir yang sesungguhnya belum diketahui. Sejumlah faktor yang meningkatkan tekanan intraabdomen, khususnya konstipasi, dipercaya mempunyai andil dalam perkembangan kondisi ini. Gejala dan tanda. Jika tidak terkena trombosis, wasir eksternal dapat menyebabkan beberapa masalah. Namun, jika terkena trombosis, wasir dapat sangat menyakitkan. Namun, nyeri ini biasanya hilang dalam 2-3 hari, sedangkan pembengkakannya memerlukan beberapa minggu untuk hilang dan dapat tersisa suatu akrokordom setelah sembuh. Jika wasir besar dan menimbulkan masalah higien, kondisi ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit di sekelilingnya dan gatal di sekitar anus. Wasir internal biasanya muncul tanpa nyeri. Pendarahan dari rektum berwarna merah terang selama atau setelah buang air besar. Darah biasanya menutupi feses. Kondisi yang dikenal sebagai hemotokezia ada pada kertas toilet atau menetes ke dalam kloset. Fesesnya sendiri biasanya berwarna normal. Gejala lain diantaranya dapat berupa keluarnya lendir, massa di sekitar anus jika lendir ini turun ke anus, gatal pada anus, dan inkontinensia feses. Wasir internal biasanya hanya terasa sakit jika terjadi trombosis atau nekrosis. Penyebab sesungguhnya dari wasir yang bergejala tidak diketahui dengan jelas. Sejumlah faktor dipercaya turut berperan, termasuk kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, seperti konstipasi atau diare, kurang olahraga, faktor nutrisi atau diet rendah serat, peningkatan tekanan intraabdomen atau kembung berkepanjangan, asitis, adanya massa intraabdomen atau kehamilan, genetik, tidak adanya katup di dalam pembuluh-pembuluh hemoroid, dan usia lanjut. Faktor lain yang diduga meningkatkan risikonya termasuk obesitas, duduk dalam jangka waktu lama, batuk kronik, dan gangguan fungsi dasar panggul. Namun sangat sedikit bukti mengenai keterkaitan ini. Selama kehamilan, tekanan dari fetus pada abdomen dan perubahan hormonal menyebabkan pembuluh hemoroid membesar. Proses melahirkan juga menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen. Wanita hamil jarang memerlukan pembedahan, karena gejalanya biasanya hilang setelah melahirkan. Wasir internal adalah jenis yang timbul di atas garis dentata. Jenis ini tertutup oleh epitel komunar yang tidak mempunyai reseptor nyeri. Jenis ini dikelompokkan pada tahun 1985 ke dalam 4 tingkat berdasarkan derajat prolaps. Tingkat pertama, tanpa prolaps, hanya penonjolan pembuluh darah. Tingkat kedua, prolaps ketika mengenjan tetapi berkurang secara spontan. Tingkat ketiga, prolaps ketika mengenjan dan perlu didorong kembali secara manual. Tingkat keempat, prolaps dan tidak dapat didorong kembali secara manual. Wasir eksternal adalah jenis yang timbul di bawah dentata atau garis pectinatus. Wasir ini terliputi di dekatnya oleh anoderma dan di sisi jauhnya oleh kulit. Keduanya sensitif terhadap nyeri dan suhu. Pencegahan. Disarankan sejumlah langkah pencegahan termasuk menghindari mengenjan ketika buang air besar, menghindari konstipasi dan diare dengan mengkonsumsi makanan serat tinggi dan meminum banyak cairan atau meminum suplemen serat, dan cukup berolahraga. Disarankan juga untuk mengurangi waktu yang digunakan untuk mencoba buang air besar.
menghindari membaca ketika di toilet, juga menurunkan berat badan bagi orang yang berlebihan berat badan, dan menghindari mengangkut beban berat. Pengelolaan konservatif. Perawatan konservatif biasanya terdiri dari nutrisi dengan diet tinggi serat, asupan cairan secara oral untuk menjaga agar tubuh tidak mengalami dehidrasi, obat antiinflamasi non-steroid, rendam duduk dan istirahat. Asupan serat yang tinggi memberikan hasil yang baik dan dapat dicapai dengan mengubah diet atau mengkonsumsi suplemen serat. Tidak banyak bukti yang mendukung manfaat dilakukannya rendam duduk selama masa perawatan, dan jika hal ini dilakukan, harus dibatasi hanya selama 15 menit saja setiap kali. Prosedur. Sejumlah tindakan dapat dilakukan di tempat praktik. Walaupun pada umumnya aman, efek samping serius seperti sepsis perianal mungkin juga terjadi. Ligasi gelang karet biasanya disarankan sebagai penanganan pertama bagi penderita dengan derajat penyakit 1-3. Ini merupakan prosedur di mana gelang karet dipasangkan ke hemoroid internal setidaknya 1 cm di atas garis dentata untuk menghambat suplai darah. Setelah 5-7 hari, hemoroid yang mengering akan terlepas. Jika gelang karet diletakkan terlalu dekat dengan garis dentata, akan timbul rasa nyeri yang berat setelahnya. Tingkat penyembuhan dengan metode ini mencapai 87% dengan tingkat komplikasi mencapai 3%. Skleroterapi melibatkan suntikan zat pembuat sklerosis, seperti fenol, ke dalam hemoroid. Tindakan ini menyebabkan dinding pembuluh vena mengempis, sehingga hemoroid mengerut. Tingkat keberhasilan tindakan setelah 4 tahun adalah 70%, ternyata lebih tinggi dari ligasi gelang karet. Sejumlah metode kauterisasi cukup efektif untuk menangani hemoroid, tetapi hanya digunakan bila metode lainnya tidak berhasil. Prosedur ini menggunakan elektrokauteri, radiasi inframerah, bedah laser, atau bedah beku. Kauterisasi inframerah merupakan opsi untuk kondisi penyakit tingkat 1 atau 2. Untuk mereka dengan penyakit tingkat 3 atau 4, tingkat kekambuhan sangat tinggi. Pembedahan. Sejumlah teknik pembedahan dapat dilakukan bila penanganan secara konservatif dan prosedur sederhana gagal. Semua pengobatan melalui pembedahan meliputkan komplikasi hingga derajat tertentu, termaksud di dalamnya pendarahan, infeksi, struktur ani, dan retensi urin, disebabkan karena kedekatan letak rektum dengan sistem saraf yang menuju kantung kemih. Terdapat juga kemungkinan risiko kontinensia fekal atau tidak dapat menahan buang air besar, terutama dalam bentuk cairan, dengan laju dilaporkan berkisar antara 0% dan 28%. Kondisi lain yang dapat timbul setelah proses pengangkatan hemoroid adalah entropion mukosa, atau biasanya disertai stenosis asus. Di sini, biasanya mukosa anus keluar dari anus, suatu kondisi yang lebih ringan dari prolaps rektum. Bila Anda tidak menyukai pembedahan, ada alternatif berikut, yaitu dengan obat-obatan herbal. Obat tersebut memiliki 3 komposisi, yaitu mahkota dewa, daun wungu, dan temu mangga. Mahkota dewa, pohon mahkota dewa atau Paleria macrocarpa, atau dalam bahasa Melayu pohon simalakama, yang buahnya juga disebut buah simalakama. Karena berbahaya kalau kita tidak pandai mengolahnya. Buah ini juga sebagai salah satu tanaman obat di Indonesia, asalnya dari Papua atau Irian Jaya. Buah mahkota dewa mengandung beberapa zat aktif, seperti alkaloid, bersifat detoksifikasi yang dapat menetralisir racun di dalam tubuh. Saponin, yang bermanfaat sebagai sumber antibakteri dan antivirus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan vitalitas, mengurangi kadar gula dalam darah, mengurangi penggumpalan darah. Flavonoid bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, mengurangi kandungan kolesterol, serta mengurangi penumbuhan lemak pada dinding pembuluh darah, mengurangi kadar risiko penyakit jantung koroner, mengandung antiinflasi atau anti radang, berfungsi sebagai antioksidan, dan membantu mengurangi rasa sakit jika terjadi pendarahan atau pembengkakan.
Polifenol berfungsi sebagai antihistamin atau anti-alergi. Tanaman atau pohon mahkota dewa seringkali ditanam sebagai tanaman peneduh. Ukurannya tidak terlalu besar dengan tinggi mencapai 3 meter, mempunyai buah yang berwarna merah menyala yang tumbuh dari batang utama hingga ke ranting. Untuk memperpanjang masa simpan buah mahkota dewa, dapat dilakukan pengawetan dengan berbagai cara, antara lain pendinginan, pengalengan, dan pengeringan. Pengeringan yang dilakukan pada buah mahkota dewa bertujuan mengurangi kadar air dalam bahan, sehingga air yang tersisa tidak dapat digunakan sebagai media hidup mikro perusak yang ada di dalam bahan tersebut. Dengan kata lain, dapat memperpanjang masa simpan buah mahkota dewa tersebut. Kondisi pengeringan yang tepat akan menentukan mutu hasil pengeringan yang tinggi. Mahkota dewa memiliki nama lain, antara lain Makuto Rojo, Makuto Ratu, Obat Dewa, Pau, Crown of God, Buah Anggota Dewan, dan Simalakama. Temu mangga atau kurkuma mangga merupakan tanaman asli daerah Indo-Malaysian, tersebar dari Indochina, Taiwan, Thailand, Pasifik hingga Australia Utara. Di Jawa, temu mangga disebut dengan kunyit putir atau kunir putir, temu bayangan, temu poh. Di Madura disebut sebagai tomo pao. Di Melayu, temu mangga, temu putih. Di Sunda disebut koneng joho, koneng lalap, koneng pare, dan koneng bodas. Dan nama asingnya adalah temu pao, sebutan di Malaysia, dan Khao Min Khao, sebutan di Thailand. Dinamakan temu mangga karena aroma rimpangnya spesifik seperti aroma mangga, dapat dikonsumsi sebagai simplicia, asinan, permen atau manisan, sirup, selai, lalapan, dan botokan. Temu mangga atau kunyit mangga merupakan empon-empon yang berkhasiat mirip dengan temu putih. Rimpangnya dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan pada perut, mengatasi penyakit kanker, dan penambah nafsu makan. Secara empiris, rimpang temu mangga secara tradisional dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan perut, nyeri dada, demam, mah, dan perawatan postpartum. Temu mangga berkhasiat sebagai penurun panas, penangkal racun, pencahar, dan antioksidan. Khasiat lainnya untuk mengatasi kanker, sakit perut, mengecilkan rahim setelah melahirkan, mengurangi lemak, menambah nafsu makan, menguatkan syahwat, gatal-gatal pada vagina, gatal-gatal, luka, sesak napas, radang saluran napas, demam, kembung, dan masuk angin. Temu mangga berkhasiat sebagai antiinflamasi dan anti kanker. Antiinflamasi adalah obat-obatan yang mengurangi tanda-tanda atau gejala peradangan. Anti kanker, pengamatan efek sitotoksik dari ekstrametanol dan fraksi dari temu mangga dapat melawan 6 sel lain kanker pada manusia. Daun ungu. Daun ungu atau biasa disebut juga daun wungu adalah tumbuhan obat dari Papua Nugini dan Polinesia yang kemudian menyebar ke Indonesia. Spesies ini memiliki nama daerah sebagai berikut: demung, tulak, wungu, daun temen-temen, handelium, karotong, temen, kadi-kadi, kobi-kobi, dan daun putri. Daun ungu adalah tumbuhan perdu yang tegak. Tingginya adalah 1,5-8 meter. Batangnya termaksud batang berkayu, beruas, permukaannya licin dengan warna ungu kehijauan. Daunnya tunggal, bertangkai pendek, bentuknya bulat. Pertulangannya menyirip, permukaan atasnya mengkilat, dan tepinya rata. Bunganya majemuk, keluar di ujung batang, dengan rangkaian tandan yang berwarna keunguan dengan panjang 3-12 cm. Buahnya berbentuk kotak yang lonjong, berwarna ungu kecoklatan. Bijinya bulat dan putih dan berkulit tebal. Akarnya berjenis tunggal dan berwarna coklat muda. Spesies ini asalnya berasal dari Papua Nugini dan Polinesia, kemudian diperkenalkan ke Indochina, Semenanjung Malaya, Filipina, dan Indonesia.
Di Jawa, daun ungu tumbuh sampai pada 1250 mdpl. Tumbuhan ini dibudidayakan sebagai tumbuhan pagar dan tumbuhan hias, yaitu yang bervarietas daun yang berwarna merah. Untuk habitatnya, biasanya daun ungu tumbuh di tempat yang banyak disinari matahari. Selain itu pula, ia tumbuh di tempat yang lembab dan hangat. Untuk pemakaian luar, daun ungu dapat digunakan untuk melembabkan kulit, borok, bisul, dan bengkak karena terpukul. Sementara itu, pemakaian dalam, daun ungu dapat mengobati batu ginjal, wasir, dan hepatitis. Selain itu, tumbuhan ini dapat menurunkan gula darah. Spesies ini berpotensi sebagai antidiabetes dan lebih berkualitas lebih baik